Salam Sekapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin kelas 10, kali ini kita akan membahas tentang materi menerapkan prosedur pengoperasian mesin gerinda alat potong. Untuk itu, mari saksikan materi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran daring kali ini di mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin kelas 10. Pada pertemuan yang keempat di semester genap tahun pelajaran 2021, kali ini kita akan mempelajari tentang menerapkan prosedur pengoperasian mesin gerinda alat potong. Baik, sebelum menginjak ke materi kali ini, saya pengen tahu kabar kalian untuk hari ini. Mudah-mudahan kabar kalian untuk hari ini tetap masih diberikan kesehatan yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam sehat dan tentunya tetap semangat. Baik, di materi pertemuan yang keempat di semester genap, yaitu tentang menerapkan prosedur pengoperasian mesin gerinda alat potong. Setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran daring kali ini, diharapkan kalian dapat yang pertama adalah menyebutkan fungsi utama mesin gerinda. Yang kedua adalah menyebutkan jenis dan macam-macam mesin gerinda. Yang ketiga adalah menyebutkan fungsi mesin gerinda alat potong. Yang keempat adalah menyebutkan bagian-bagian utama mesin gerinda alat potong. Yang kelima adalah menerapkan prosedur pengoperasian mesin gerinda alat potong. Yang keenam adalah menyebutkan K3, mengoperasikan mesin gerinda alat potong. Baik, sebelum kita menginjak ke pembahasan materi yang keempat, terlebih dahulu kita akan mereview kembali materi di pertemuan yang ketiga, yaitu tentang menerapkan prosedur pengoperasian mesin umum, di mana mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk menghasilkan produk tertentu, atau bahasa sederhananya adalah alat untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Ada beberapa contoh mesin umum di pekerjaan teknik mesin, diantaranya mesin bubut, mesin CNC, baik turning maupun milling, mesin fris, mesin scrap, mesin gerinda, dan mesin bor. Review materi yang pertama tentang mesin bubut, yaitu prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja yang berputar, sedangkan pisau bubut bergerak memanjang dan melintang. Dari kerja ini dihasilkan sayatan dan benda kerja yang umumnya simetris. Pekerjaan-pekerjaan yang umum dikerjakan di mesin bubut diantaranya ialah membubut luar, membubut dalam, membubut tirus, membubut permukaan, memotong, dan membuat ulir atau membubut ulir. Review yang kedua tentang mesin fris atau milling mesin, yaitu proses pemesinan fris adalah proses penyayatan benda kerja dengan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Proses penyayatan dengan gigi potong yang banyak yang mengitari pahat ini bisa menghasilkan proses pemesinan yang lebih cepat. Permukaan yang disayat bisa berbentuk datar, menyudut, atau melengkung. Permukaan benda kerja ini juga berbentuk kombinasi dari beberapa bentuk. Review yang ketiga adalah mesin CNC. Adalah suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik, yaitu perintah gerakan yang menggunakan kode angka dan huruf. Mesin CNC tingkat dasar yang ada pada saat ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mesin CNC 2 axis atau 2 aksis, atau yang lebih dikenal dengan mesin bubut CNC atau lead mesin, dan mesin CNC 3 axis atau yang lebih dikenal dengan mesin fris CNC atau milling mesin. Review materi yang keempat tentang mesin scrap atau shaft mesin. Disebut pula mesin ketam atau mesin serut. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cembung, cekung, beralur dalam kedudukan mendatar.
tegak maupun miring. Mesin scrub adalah suatu mesin perkakas dengan gerakan utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Prinsip pengerjaan pada mesin scrub adalah benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam atau dijepit pada ragum, kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik atau maju mundur melakukan penyayatan. Berdasarkan gerakan pahat pada benda kerja, proses scrub dapat dilakukan secara horizontal dan vertikal. Review materi yang kelima adalah mesin gerinda. Merupakan salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja, sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan. Review materi yang keenam adalah mesin bor. Adalah suatu mesin, gerakannya memutarkan alat pemotong yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Contohnya adalah pengerjaan pelubangan. Sedangkan pengeboran adalah pengoperasiannya menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembar kerja yang menggunakan pemotong berputar yang disebut bor dan memiliki fungsi untuk membuat lubang bertingkat, memperbesar lubang, dan mencamfer. Ya baik, sekarang kita menginjak ke materi di pertemuan yang keempat, yaitu menerapkan prosedur pengoperasian mesin gerinda alat potong. Di mana pengertian mesin gerinda adalah mesin yang digunakan untuk pemotongan logam dalam volume kecil, atau lebih tepatnya mungkin proses pengikisan benda kerja. Proses ini biasanya disebut dengan proses grinding. Mesin ini menggunakan roda abrasif sebagai pemotongnya. Penggerindaan dilakukan untuk mendapatkan ukuran yang sangat presisi dan menghasilkan permukaan yang lebih baik. Biasanya permukaan yang sudah digerinda akan terlihat halus dan mengkilat. Tingkat kepresisian proses gerinda bisa mencapai 0,00025 mm. Dengan demikian, mesin gerinda dapat mengurangi permukaan yang sangat sedikit. Sekarang, fungsi utama mesin gerinda. Setelah kita ketahui pengertian mesin gerinda, berikut ini adalah fungsi utama yang dapat digunakan dari mesin gerinda. Yang pertama adalah memotong benda kerja yang tidak relatif tebal. Yang kedua, menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja. Yang ketiga, menghilangkan sisi tajam pada benda kerja. Yang keempat, mengasah alat potong agar tajam. Kelima, membentuk suatu profil pada benda kerja baik itu siku, elips, dan lain-lain. Yang keenam, sebagai proses jadi atau akhir finishing pada benda kerja. Kelebihan dan kekurangan mesin gerinda. Setelah kita tahu tentang pengertian dari mesin gerinda, ada beberapa kelebihan dan kekurangan mesin gerinda. Kelebihan mesin gerinda yang pertama adalah dapat mengerjakan benda kerja dengan tuntutan ukuran yang sangat presisi. Yang kedua, dapat menghasilkan permukaan yang sangat halus hingga N6. Yang ketiga, dapat mengerjakan benda kerja yang telah dikeraskan. Berikutnya adalah kekurangan mesin gerinda. Kekurangan mesin gerinda yang pertama adalah skala pemakanan atau depth of cut harus kecil. Yang kedua, waktu yang diperlukan pada proses pengerjaan cukup lama. Yang ketiga, biaya yang diperlukan untuk pengerjaan relatif mahal. Sekarang kita menginjak ke jenis-jenis atau macam-macam mesin gerinda. Agar bisa memilih mesin gerinda yang sesuai dengan pekerjaan, operator hendaknya mengetahui apa saja jenis-jenis mesin gerinda, sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi efisien dan mendapatkan hasil sesuai dengan kebutuhannya. Jenis mesin gerinda yang pertama adalah mesin gerinda kasar. Mesin gerinda ini biasanya digunakan untuk menghaluskan atau merapikan permukaan yang kasar.
dan tidak memiliki tingkat presisi. Contohnya yaitu digunakan untuk merapikan hasil pengelasan dan hasil pengecoran logam. Yang termasuk jenis gerinda kasar ini adalah yang pertama, mesin gerinda tangan, yaitu mesin gerinda yang paling sederhana. Cara menggunakan dengan mendekatkan mesin gerinda ke arah benda kerja dengan menggunakan tangan kita atau menggunakan tangan. Umumnya digunakan untuk menggerinda dan memotong logam. Namun ketika mata atau batu gerindanya diganti, mesin ini dapat digunakan untuk menggerinda keramik, batu, kayu, dan bahan non-logam lainnya. Penggerindaan benda non-logam memiliki risiko yang lebih tinggi, sehingga harus berhati-hati saat menggunakan mesin gerinda. Ya, gunakan APD, alat pelindung diri, untuk mencegah kecelakaan kerja. Berikutnya nomor 2 adalah mesin gerinda duduk, yaitu mesin gerinda yang bekerja memutar roda abrasifnya. Berbeda dengan mesin gerinda tangan, cara penggunaan mesin ini yaitu dengan mendekatkan benda kerja ke roda abrasif yang berputar, sehingga bendanya yang mendekat ke roda abrasifnya atau batu gerindanya, sehingga permukaan benda kerja yang menyentuh roda abrasif atau roda batu gerindanya akan terpotong atau terkikis. Mesin ini biasanya digunakan untuk mengasah alat potong seperti pahat bubut dan mata bor. Namun ada juga yang menggunakan untuk mengasah atau membentuk batu akik. Umumnya mesin gerinda duduk diletakkan pada meja dan diikat dengan sambungan mur dan baut. Nomor 3 yaitu mesin gerinda berdiri atau full stand. Mesin ini merupakan mesin gerinda duduk yang dilengkapi dengan tiang penyangga. Ini tiang penyangganya. Sehingga konstruksinya lebih kokoh dibanding diletakkan di meja. Ya, cara kerjanya sama dengan mesin gerinda duduk. Yang keempat, mesin gerinda poros fleksibel. Ya, mesin gerinda ini merupakan pengembangan mesin gerinda duduk. Batu gerindanya pada mesin ini sama seperti mesin gerinda duduk, namun cara kerjanya bisa digunakan seperti mesin gerinda tangan. Ini adalah mesin gerinda poros fleksibel. Ada juga nomor 5, mesin gerinda swim frame. Mesin gerinda ini memiliki ukuran yang lebih besar dari mesin sebelumnya. Mesin ini tidak memiliki poros fleksibel, namun frame atau rangkanya dapat digerakkan ke arah tertentu. Cara kerjanya yaitu benda kerja diletakkan dan diikat pada posisi dekat dengan mata gerinda. Kemudian mesin gerinda didekatkan ke arah benda kerja. Yang keenam adalah mesin gerinda dengan abrasive bell. Ya, seperti ini. Coba lihat mesin gerinda dengan abrasive bell. Perbedaan pada mesin ini terletak pada mata potongnya. Mesin ini menggunakan abrasive bell sebagai alat potongnya. Biasanya digunakan untuk mengasah alat potong seperti pisau, pedang, dan lain-lainnya. Yang ketujuh adalah mesin gerinda potong. Mesin gerinda merupakan salah satu alat utama yang diperlukan di dunia industri. Karena gerinda ini mempunyai kegunaan yang pokok buat kelancaran pekerjaan di proyek. Jadi mesin gerinda dapat digunakan untuk memotong plat atau baja atau juga bisa digunakan untuk memotong pipa. Inilah mesin gerinda potong. Yang B, sekarang mesin gerinda presisi atau halus. Mesin gerinda presisi digunakan untuk proses finishing untuk mendapatkan dimensi yang sangat presisi. Yang termasuk jenis mesin gerinda presisi antara lain yang pertama adalah mesin gerinda silindris. Ya, bentuknya seperti ini. Adalah mesin gerinda silindris digunakan untuk membentuk bagian luar benda kerja. Mesin ini juga dapat digunakan untuk bentuk yang bervariasi, namun harus memiliki titik pusat aksis pada putarannya. Yang nomor 2 adalah mesin gerinda internal. Selain untuk menggerinda bagian dalam, mesin ini juga bisa digunakan untuk menggerinda bagian luar dan membentuk radius. Mesin ini juga merupakan solusi di dunia industri saat ini untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah mesin gerinda datar
atau surface grinding mesin. Mesin yang digunakan untuk menggerinda permukaan yang datar. Mesin ini mengacu pada pembentukan bentuk datar dan permukaan yang tidak rata pada suatu benda kerja. Benda kerja diletakkan di bawah batu gerindanya. Umumnya, meja pada mesin pada gerinda ini bergerak horizontal dan bolak-balik. Cara kerjanya yaitu benda kerja dicekam pada meja magnetik, kemudian meja digerakkan maju mundur di bawah batu gerinda. Yang keempat adalah mesin gerinda khusus alat potong atau tool grinding. Nanti setelah itu kita jelaskan masalah mesin gerinda alat potong. Ya, jadi yang keempat adalah mesin gerinda khusus alat potong. Mesin ini dirancang khusus untuk menggerinda atau mengasah alat potong. Karena suatu alat potong memiliki sudut tertentu agar alat potong bekerja dengan baik. Contohnya digunakan untuk mengasah pisau fris. Cara kerjanya yaitu alat potong yang akan diasah dicekam pada cekam yang bisa diatur sudutnya. Ya, inilah. Kemudian didekatkan pada batu gerinda yang berputar sehingga terkikis dan berbentuk sudut yang telah ditentukan. Kemudian didekatkan pada batu gerinda yang berputar sehingga terkikis dan membentuk sudut yang telah ditentukan. Ini adalah mesin gerinda khusus alat potong. Ya, nomor 5, mesin gerinda spesial, ya, yaitu mesin gerinda yang dibuat dengan tujuan atau pekerjaan khusus. Contohnya, mesin gerinda yang dilengkapi dengan hidrolik dan juga mesin gerinda universal CNC. Mesin gerinda ini akan mempermudah proses penggerindaan. Ya, baik, sekarang pembahasan tentang mesin gerinda alat potong atau disebut juga tool grinding mesin. Pada poin A, pengertian mesin gerinda alat potong. Mesin gerinda alat potong adalah mesin perkakas yang digunakan untuk menggerinda atau mengasah alat potong seperti pahat bubut, pisau fris, mata bor, dan sebagainya. Poin B, klasifikasi mesin gerinda alat potong. Mesin gerinda alat potong atau grinding tool digunakan untuk menajamkan atau mengasah berbagai jenis alat potong atau cutting tool seperti mata pahat bubut, mata bor, pisau fris, dan reamer. Mesin gerinda alat potong dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah mesin gerinda alat potong universal. Mesin gerinda alat potong sesuai dengan namanya merupakan mesin gerinda presisi yang digunakan untuk mengasah alat-alat potong seperti pisau fris atau milling cutter, pahat bubut, pisau fris, reamer, mata bor, dan lain-lain. Perlengkapan pada mesin gerinda ini dapat diputar sesuai dengan bentuk alat potong yang diasah dan dapat digeser derajatnya sesuai dengan sudut-sudut pada alat potong yang akan diasah. Benda kerja diputar dengan tangan melalui perlengkapan penjepitnya. Meja gerinda dapat digerakkan ke arah memanjang dan ke arah melintang. Roda gerinda yang dipakai dapat berupa roda gerinda silinder atau roda gerinda bentuk mangkok dan roda gerinda berbentuk piring. Kepala gerinda dan meja mesin pada gerinda ini dapat diputar. Ya, juga kepala tetapnya dapat pula diputar dan dimiringkan dalam berbagai arah sehingga mesin gerinda alat potong ini dapat digunakan sebagai mesin gerinda serbaguna. Mesin gerinda alat potong ada yang dioperasikan secara konvensional, ada juga yang dioperasikan secara otomatis atau CNC. Mesin gerinda alat potong yang dioperasikan CNC memiliki otomasi yang tinggi sehingga dapat melaksanakan berbagai proses penggerindaan yang kompleks. Selain itu, mesin gerinda alat potong CNC mempunyai produktivitas yang tinggi dengan fitur-fitur seperti pemotongan benda kerja secara otomatis serta kemampuan untuk mendukung banyak roda gerinda. Macam atau jenis mesin gerinda alat potong universal.
Pada dasarnya ada 4 jenis tool grinding universal yang digunakan di lingkungan kerja, yaitu yang pertama adalah mesin gerinda alat potong umum atau tool grinding. Pada dasarnya gerinda ini digunakan untuk menggerinda permukaan pahat sehingga sesuai dengan ukuran standar yang telah ditetapkan. Ragum atau face pada gerinda ini dapat diatur posisinya pada 3 poros perputarannya atau absisnya. Berikutnya adalah nomor 2, mesin gerinda radius atau radius tool, yaitu untuk menggerinda bentuk alat potong yang rumit. Contoh pisau fris. Yang ketiga adalah mesin gerinda D-bit atau D-bit tool grinding. Alat potong yang dirancang untuk menghasilkan pemotongan bibir atau penggerindaan mata bor atau drawing bit. Keempat adalah mesin gerinda CNC atau CNC tool grinding. Ya baik, sekarang pembahasan berikutnya adalah bagian utama mesin gerinda alat potong universal atau universal tool cutter grinder. Bagian utamanya ada namanya grinding head. Ini adalah grinding wheel dan ada juga namanya tool holder, di mana grinding head adalah kepala gerinda yang fungsinya sebagai penerus putaran motor listrik dan sebagai penopang batu gerinda. Berikutnya adalah grinding wheel. Ini grinding wheel. Grinding wheel adalah batu gerinda yang digunakan untuk melakukan penyayatan seperti penyayatan pada pisau miling, pahat bubut, dan mata bor. Ya, sesuai penggunaannya mata bor dapat dibedakan menjadi berbagai macam, antara lain bahan abrasifnya, ya. Jadi ya, berikutnya grinding wheel, ya. Ini komponen berikutnya adalah tool holder, ya, tool holder. Tool holder adalah alat yang berfungsi sebagai pemegang benda kerja. Pada tool holder yang digunakan ada beberapa jenis, yaitu ragum, jak, dan kolet, ya. Pemilihan penggunaan peralatan pencekaman harus disesuaikan dengan mesin dan bentuk benda kerja yang akan diasah. Ini adalah komponen utama dari mesin gerinda alat potong, yaitu grinding head, grinding wheel, dan tool holder. Ya, selain bagian-bagian utamanya, ada bagian-bagian lain di mesin gerinda alat potong universal. Yang pertama adalah penerangan atau lightingnya, ada stop levernya, ada feed adjustmentnya, ada power switch-nya, ada bearing fine tuning, ada fine adjustment screw, ada multiple angle adjustment-nya, ada clamp lock. Untuk menunjang dalam operasinya, mesin gerinda alat potong dilengkapi dengan berbagai perlengkapan. Ada bermacam-macam perlengkapan mesin gerinda alat potong, sehingga antara satu pabrik pembuat dan pabrik pembuat lainnya kadang-kadang terdapat perbedaan dalam penyertaan perlengkapan mesin gerinda ini. Tapi secara umum, perlengkapan yang sering digunakan pada mesin gerinda alat potong antara lain adalah penopang gigi atau tool rest, kepala benda kerja, ragum universal, sepasang senter, dan intan pengasah. Klasifikasi gerinda alat potong berikutnya, nomor 2 adalah mesin gerinda kaki. Mesin gerinda kaki dilengkapi dengan alas mesin dan kolom mesin sebagai tempat dipasangnya motor listrik sebagai penggerak utama mesin ini. Jenis lain dari mesin gerinda yang dioperasikan secara manual, ini adalah mesin gerinda kaki. Bagian-bagian utama mesin gerinda kaki hampir sama dengan mesin gerinda bangku. Hanya saja mesin gerinda kaki ini tidak dipasang pada bangku kerja seperti mesin gerinda bangku. Tetapi mesin gerinda kaki yang memiliki kaki yang tinggi ini dipasang pada lantai. Ya, mesin gerinda ini digunakan untuk mengasah alat potong seperti pahat tangan, pahat bubut, dan mata bor yang berukuran kecil. Pengasahan alat potong berukuran besar juga dapat menggunakan mesin gerinda duduk, namun hasilnya tidak terlalu presisi dibandingkan dengan hasil penggerindaan dengan mesin gerinda alat potong universal. Pada mesin ini, batu gerinda dipasang pada kedua ujung poros
dan digerakkan dengan motor listrik. Klasifikasi mesin gerinda alat potong berikutnya adalah nomor 3, yaitu mesin gerinda bangku. Mesin gerinda bangku sebenarnya sama dengan mesin gerinda kaki. Mesin gerinda duduk tidak dilengkapi dengan alas dan kolom mesin, sehingga mesin ini pada aplikasinya diletakkan di atas meja atau bangku. Spindle utama mesin ini langsung berhubungan dengan motor listrik. Bagian-bagian mesin gerinda bangku yang pertama adalah pelindung yang dapat diatur. Jadi pelindung dari percikan api yang timbul akibat dari pengasahan benda kerja. Ini. Terus inilah meja untuk benda, ya, benda kerja yang akan diasah atau berupa pahat. Dan ini juga ada penyetelnya, ya. Penyetel dari kedudukan meja bendanya, ya, meja bendanya bisa didekatkan, dijauhkan, ya. Ini. Terus berikutnya ada namanya power transmission, ya. Ini adalah motor listriknya. Terus juga ada mata batu gerindanya, ada switch on off-nya untuk menghidupkan dan mematikan gerinda bangku ini. Pembahasan berikutnya adalah menerapkan prosedur pengoperasian mesin gerinda alat potong. Yang A, mengasah alat potong bubut, ya. Pahat bubut atau pahat potong bubut berbentuk batangan yang ujungnya dibentuk pisau dan dapat digunakan untuk memotong benda kerja sesuai dengan tujuan kerja bubut. Sudut-sudutnya yang dibentuk pada ujung pahat bubut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini pahat bubutnya, ya, sudut-sudut pahat bubutnya, ya. Yang A adalah sudut rek atas atau sudut bebas atas, ya. Ini sekitar 8 sampai 20 derajat. Terus yang B ini sudut rek sisi, ya. Ini sudutnya 3 sampai 15 derajat. Yang C sudut bebas depannya, ya, sudut bebas depannya C ini sekitar 8 derajat sampai 15 derajat. Terus yang D sudut bebas sisinya, yang D ini sekitar 4 derajat sampai dengan 8 derajat. Ini adalah posisi pahat menyayat atau memotong benda kerja, di mana ujung pada mata potong, jadi ujung mata potongnya adalah setinggi dari garis sumber benda kerja. Pahat bubut membutuhkan pengasahan. Tanpa pengasahan maka hasil benda kerja tidak sesuai dengan desain yang diharapkan. Selain membuat bentuk dan ketajaman pahat yang baru, pengasahan juga dilakukan untuk mengubah bentuk pahat untuk tujuan pembuatan yang lain. Jadi inilah gambarnya, inilah batu gerindanya, inilah mejanya, ya, inilah pahatnya yang diasah, ya, pahat yang diasah. Ya, cara memegangnya harus seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengasah pahat. Ada sebagai berikut. Yang pertama adalah lepas pahat dari alat pemegang pahat atau tool holder, ya, dari mesin bubut. Yang kedua adalah pegang pahat dengan tangan seperti pada gambar ini. Terus yang kedua, yang ketiga, jangan menekan terlalu keras pada roda gerinda, ya. Akibatnya akan menyebabkan terlepasnya pahat dan mencelakakan diri Anda atau merusakkan pahat itu sendiri. Yang keempat, penekanan yang terlalu keras juga akan menyebabkan terbakarnya ujung pahat dan jari tangan. Selanjutnya akan menghilangkan sifat kekerasan atau sifat tempering pada pahat. Yang kelima, jaga suhu pengasahan dengan sewaktu-waktu atau sekali-sekali merendamkan pahat ke dalam air pendingin selama kerja pengasahan. Urutan pengasahan pahat bubut yang baru dilakukan pada sesuai dengan gambar berikut ini, ya. Sedangkan untuk pahat yang sudah terbentuk sudut pemotongannya dapat digunakan cukup mengulangi sudut-sudut yang telah terbentuk dengan sedikit penekanan yang merata. Pada pahat yang baru, pembentukannya seperti ini, ya, di keterangan gambar, ya.
Ya, ada yang pertama menggerinda pada sisi bebas kiri pahatnya. Itu yang kedua adalah menggerinda sisi bebas kanan pahat. Yang ketiga menggerinda sisi bebas bagian depan pahat. Terus yang keempat menggerinda bagian ujung radius ya bila diperlukan. Yang kelima gerinda rek bagian atas pahat atau sudut bebas totalnya. Ini adalah langkah-langkah dalam mengasah pahat yang baru. Sedangkan untuk pahat yang lama dapat digunakan cukup mengulangi sudut-sudut yang telah terbentuk dengan sedikit penekanan yang merata. Setelah itu periksa sudut-sudut yang telah dibuat sesuai ketentuan sudut-sudut pahat bubut. Bila sudut-sudutnya belum memenuhi, ulangi langkah pengasahan. Usahakan penekanan pahat pada roda gerinda merata dan tetap. Ya, pembahasan berikutnya adalah menerapkan keselamatan kerja gerinda. Pembahasan pertama tentang pendingin atau coolant. Pendingin berbentuk cairan. Dalam penggerindaan mempunyai dua tujuan. Yang pertama, pendinginan untuk menghilangkan atau meredam panas akibat gesekan roda gerinda dan benda kerja. Panas yang ditimbulkan dapat memuaikan permukaan benda, bahkan memecahkan dalam bentuk guratan halus pada permukaan benda kerja. Berikutnya, yang kedua, pendingin untuk menghilangkan kotoran atau serbuk hasil penggerindaan atau chipnya. Kotoran yang menempel dapat mengganggu ketajaman roda gerinda yang selanjutnya mempengaruhi hasil penggerindaan. Pemeriksaan kelancaran pendingin selain campuran antara air dan larutan pendingin, termasuk pula memeriksa pompa dan pipa-pipa pendingin sampai pengaturan pancaran pendingin pada ujung nozzle yang mengarah pada roda gerinda dan benda kerja. Secara umum, keselamatan kerja pada proses penggerindaan, keselamatan kerja gerinda perlu diperhatikan mengingat putaran tinggi yang digunakan pada kerja gerinda. Beberapa langkah keselamatan tersebut antara lain, yang pertama lah gunakan kacamata kerja setiap saat meskipun sudah tersedia penutup kaca pada roda gerindanya. Yang kedua, selalu periksa kondisi roda gerinda dari keretakan. Ketuk roda gerinda dengan tangkai obeng. Bila suaranya nyaring berarti baik dan sember berarti ada keretakan. Yang ketiga, jaga kecepatan roda gerinda sesuai dengan ketentuan tabel kecepatan pada mesin gerinda tersebut. Yang keempat, pastikan benda kerja, kepala lepas, pencekam, dan peralatan yang lain sudah pada posisi yang benar. Yang kelima, gunakan roda gerinda sesuai dengan jenis kerja dan benda kerjanya. Baik pelajar Sekapsa, demikian materi tentang pekerjaan dasar teknik mesin kelas 10 tentang pembahasan menerapkan prosedur pengoperasian mesin gerinda rat potong. Untuk tugas bisa kalian lihat di Google Classroom, demikian juga nanti pengumpulannya juga bisa melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini, subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa.
Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola segedi raya.